Chapter 288. Masyarakat monster humanoid mati, 1. Apa yang kamu lakukan di sini? Kata-kata Chok Jungyong bergema dengan tekanan berat. Kim Suho dan Jin Sahyuk menatap Chok Jungyong dengan ketegangan. Chok Jungyong menunjuk Kim Suho, lalu ke Jin Sahyuk. Dia pura-pura tidak melihat Rumi. Aku melihatmu di menara, dan kamu. Chok Jungyong melanjutkan sambil menghela nafas, kamu berhasil melarikan diri. Petik 2. Jadi, jawab Jin Sahyuk. Sikapnya yang biasanya bermartabat tidak terlihat karena dia sedikit gemetar. Bukannya dia takut, itu murni karena pria yang berdiri di depannya itu sulit untuk ditangani. Jin Sahyuk telah bertarung dengan Chok Jungyong sebelumnya dan menyadari bahwa ia telah mencapai kesempurnaan mutlak secara fisik. Cara dia menghancurkan realitas yang dimanipulasi dengan apa-apa selain kekuatan mentah itu nyata. Dia mengingatkannya pada Kim Ha-jin, tetapi dia sedikit berbeda juga. Kamu banyak dari benteng itu, kan? Chok Jungyong bertanya pada Kim Suho. Kim Suho mengangguk dan menjawab, ya. Petik 2. Tapi bukan yang ini, kan? Chok Jungyong menunjuk Jin Sahyuk dengan dagunya, dan Kim Suho menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak, dia juga salah satu dari kita. PF. Chok Jungyong mendengus. Lucu. Saya memukulnya belum lama ini dan menguncinya di sel. Petik 2. Mendengar ini, Kim Suho yang kaget melirik Jin Sahyuk. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Petik 2. Jin Sahyuk tidak menjawab, tetapi alisnya yang berkerut sudah cukup sebagai jawaban. Jika bos ada di sini, dia akan memukulnya sampai jadi bubur dan memotong anggota tubuhnya. Chok Jungyong menatap Jin Sahyuk dan tersenyum. Dia tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau kekayaan. Dia hanya memperlakukan orang secara berbeda berdasarkan usia mereka. Hanya yang muda dan yang tua yang diselamatkan dari menjadi sasarannya. Petik 2. Tapi tidak ada alasan untuk melawanmu sekarang. Itu bukan tempat yang tepat, dan kami bersekutu dengan Anda dari benteng. Petik 2. Chok Jungyong sangat dingin dan rasional. Dia tidak ingin memulai perkelahian seperti biasanya. Rumi menatap Chok Jungyong dengan tatapan sedih. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini, Jin Sahyuk. Chok Jungyong ingat nama Jin Sahyuk. Itu berarti dia mengakui kekuatannya. Tentu saja, Jin Sahyuk tidak tahu sisi Chok Jungyong ini dan berencana menyerangnya untuk mendapatkan kembali martabatnya. Untungnya, Rumi meraih lengannya dan menghentikannya. Dia membiarkan kita pergi. Ayo pergi. Petik 2. Jin Sahyuk menghela nafas dengan enggan. Tapi ketika mereka akan pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menghentikan Chok Jungyong. Oh, benar, oi. Petik 2. Chok Jungyong balas menatapnya. Menyala di bawah sinar rembulan, mata Chok Jungyong bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. Sebagian besar hati orang akan berdetak ketakutan, tetapi Jin Sahyuk mempertahankan ketenangannya. Petik 2. Aku hanya ingin tahu sesuatu. Apakah teman-temanmu juga ada di sini? Petik 2. Aku berbicara tentang Black Lotus. Jin Sahyuk tahu rahasia bahwa hanya anggota Chameleon Troupe yang tahu identitas Black Lotus. Chok Jungyong tidak segera menjawab. Itu dulu. Prarar. Angin bertiup bersama dengan suara sayap yang memukul. Semua orang segera menatap langit. Monster humanoid mengepakkan sayapnya di udara. Segera, itu turun di antara mereka. Koong. Gedebuk berat bergema. Kim Suho langsung menyadari bahwa monster humanoid itu bersama polisi. Itu tidak terlalu sulit mengingat dia mengenakan seragam polisi. Ketuk, ketuk. Monster humanoid mengangkat bahu ketika dia mendekati kelompok itu. Ekspresi semua orang menjadi kaku ketika mereka menatap tamu yang tak terduga, dan monster humanoid melirik manusia yang hadir. Di saat yang penuh ketegangan ini, Kim Suho bertanya-tanya apakah dia harus menyerang monster humanoid. Dia tidak bisa merasakan kehadiran lain di dekatnya atau mata yang waspada. Jika monster humanoid mencurigai mereka sedikit, dia bertekad untuk segera menebangnya. Ketika Kim Suho dengan hati-hati meletakkan tangannya pada Misteltein. Dari 1 pagi sampai 6 pagi, hanya monster humanoid yang bisa tinggal di luar. Manusia dilarang. Ada 10 menit lagi, jadi cepatlah kembali. Jika Anda ditemukan setelah 10 menit, Anda akan dihukum. Monster humanoid itu berbicara. Itu dia. Prarar. Monster humanoid mengepakkan sayapnya dan terbang. Kim Suho dan kelompoknya menatapnya dengan linglung, dan Chok Jungyong menyeringai. Aneh, bukan? Kebanyakan monster humanoid seperti itu. Kecuali jika mereka pilih-pilih, mereka tidak akan memeriksa identitas Anda. Mungkin itu karena ada terlalu banyak orang yang tinggal di sini. Petik 2. Chok Jungyong bergumam. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di kepala Kim Suho. Hai kamu di mana? Ini darurat. Itu adalah pesan dari Chae Nayun. Sebelum Kim Suho bisa menjawab, suara itu menjadi lebih keras. Keadaan darurat. Keadaan darurat. Kim Suho dengan cepat menjawab, ingin mengampuni telinganya. Apa? Jawab lebih cepat. Saya akan memberi Anda koordinat kami jadi segera datang ke sini. Kami bersama warga yang lolos dari pencucian otak. Apa? Ada orang di sini yang tidak lagi dicuci otak. Mata Kim Suho melebar. Cepatlah ke sini bersama Rumi. Kalah sundal gila itu.
Chae Nayun mengirimnya lokasi, dan Kim Suho dengan cepat memasukkan koordinat ke jam tangannya. Dia berada sekitar 20 menit di utara. Petik 2. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Rumi bertanya, melihat perubahan tiba-tiba Kim Suho. Kim Suho menatap Rumi, Jin Sahyuk, lalu Chok Jung-yong diam-diam. Meskipun Chae Nayun mengatakan untuk membuang Jin Sahyuk. Sesuatu yang mendesak datang dengan tim lain. Ikuti aku. Serangkaian koordinat yang dikirim Chae Nayun mengarah ke toko kelontong. Itu bukan baru atau lama dan merupakan toko satu lantai yang khas. Kim Suho berjalan masuk dengan tatapan bingung. Shong. Pintu otomatis terbuka, dan 3 karyawan manusia dan 1 monster humanoid menatap Kim Suho pada saat bersamaan. Saya. Sebelum Kim Suho bisa mengatakan apa-apa, monster humanoid seperti anak anjing melompat dan bertanya. Apakah kamu dengan Jin Seyeon Nim? Ah, ya, benar. Mereka juga. Petik 2. Kim Suho menunjuk Chok Jung-yong, Jin Sahyuk, dan Rumi. Ikuti aku. Mereka berempat mengikuti monster humanoid. Mengibaskan, setelah beberapa menit menatap ekornya yang bergoyang, kelompok itu tiba di lorong rahasia. Ini adalah. Masuk, temanmu ada di dalam. Lorong rahasia adalah lubang gat yang tersembunyi di bawah rak. Tangga ke area bawah tanah bisa dilihat. Kim Suho dan yang lainnya saling menatap sebelum menurunkan tangga satu persatu. Apakah kamu yakin ini bukan jebakan? Chok Jung-yong bertanya begitu mereka tiba di lantai bawah. Mereka mendapati diri mereka di sebuah ruangan gelap yang kosong tanpa ada apa-apa di dalamnya. Sementara mereka berdiri di sekeliling dengan bingung, dinding di depan mereka tiba-tiba bergerak ke kiri dan ke kanan, memperlihatkan sebuah ruangan baru. Di balik tembok itu ada pemandangan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bau beras dan kekuatan sihir mengalir keluar, orang-orang mengayunkan pedang dan tombak pada boneka bisa dilihat, dan puluhan rumah berjejer di sepanjang tempat latihan yang besar. Chae Nayun berdiri di tengah sambil tersenyum. Anda di sini. Di mana kita? Kim Suho kehilangan kata-kata. Kami berada di desa perlawanan. Orang-orang yang lolos cuci otak diam-diam membangun tempat ini di bawah tanah. Petik 2. Chok Jung-yong berjalan melewati Kim Suho dan Chae Nayun dan berdiri di tengah-tengah desa bawah tanah. Sekarang ini menarik. Oi. Kemudian, ia berbagi visinya dengan Kim Ha-jin yang seharusnya menonton dari kejauhan. Bisakah kamu melihatnya? Suara Kim Ha-jin kembali. Ya, saya bisa. Sepertinya ada sekitar 300 orang. Mereka kebanyakan adalah pahlawan dari apa yang bisa saya lihat. Lanjutkan melihat-lihat. Yakin. Bisikan Muflet kemudian mencapai Chok Jung-yong, yang sedang berkomunikasi dengan Kim Ha-jin. Petik 2. Bukankah dia monster humanoid? Dia harus, kan? Tidak mungkin manusia bisa memiliki tubuh seperti itu. Dia pasti monster raksasa humanoid. Petik 2. Penduduk tampaknya terkejut dengan perawakannya yang bermartabat. Chok Jung-yong menyeringai dan mengumumkan, aku manusia. Yang menghancurkan monster humanoid. Mendengar suara Chok Jung-yong, Jin Seyeon keluar dari balai desa dengan seorang pria berambut pirang. Suho. Mata Jin Seyeon melebar ketika dia melihat Chok Jung-yong. Petik 2. Oh, gelombang sudah lama, Jin Seyeon gelombang. Sudut mulut Chok Jung-yong meringkuk. Jin Seyeon terkejut dengan pertemuan tak terduga itu, tapi dia segera mengangguk sambil tersenyum. Ya, sudah. Anda sekutu kami, benar. Petik 2. Aku tidak akan mengatakan sekutu. Kamerat sementara lebih menyukainya. Petik 2. Itu sempurna. Dengan itu, Jin Seyeon memanggil kelompok Kim Suho. Ini adalah desa perlawanan. Eliosi menemukan kami mengintai desa di lantai atas dan membawa kami ke sini. Jin Seyeon mulai menjelaskan. Dia menunjuk pria berambut pirang yang berdiri di sampingnya. Eliosi, tolong perkenalkan dirimu. Iya nih. Elio adalah pria Latin kulit putih yang tampan. Halo, saya pahlawan tingkat tinggi Spanyol, Elio. Saya memimpin perlawanan bawah tanah di tempat ini. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Kim Suho Sidan. Petik 2. Elio menatap Chok Jung-yong. Tingginya yang menjulang tinggi dan wajahnya yang mengintimidasi membuatnya tampak seperti seorang tiran. Chok Jung-yong berbicara, aku Chok Jung-yong. Maaf, Chok Jung-yong. Petik 2. Mata Elio melebar. Chok Jung-yong tersenyum kecil. Haha, kamu tahu namaku. Tentu saja, sejarah Korea dan sejarah pahlawan adalah kursus wajib. Hahaha, benar, itu aku. Saya Chok. Jangan terlalu bersemangat. Anda tidak akan berbicara tentang kehidupan masa lalu Anda, bukan? Saat Chok Jung-yong tertawa senang, Kim Ha-jin menenangkannya. Chok Jung-yong mengerutkan kening dan menutup mulutnya. Anda menjadi pendengar yang lebih baik. Saya suka itu. Petik 2. Apa katamu? Apakah kamu berbicara dengan Black Lotus sekarang? Jin Seyeon dengan mudah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Chok Jung-yong sedikit tersentak. Apa, teratai hitam? Aku tahu kamu pengecut yang tidak adil tidak akan berjalan sendirian. Mata Chae Nayun melebar dan Jin Sahyuk menggerutu. Jin Sahyuk masih ingat pertarungan 2 lawan 1 yang harus ia jalani. Mereka tahu karena kamu. Sial. Kenapa ini salahku? Hanya mengarang sesuatu.
Menghadapi penampilan semua orang, Chok Jung-yong menghela nafas. Kamu bajingan, apa yang harus aku katakan dalam situasi ini? 1 jam kemudian, kelompok Kim Suho dan Chok Jung-yong duduk di dalam balai desa. Elio menjelaskan bagaimana desa perlawanan terbentuk. Awalnya, kami yakin kami dilahirkan di sini dan tidak ragu melakukan tugas sehari-hari. Tetapi Yurangsi membantu membatalkan pencucian otak yang kami derita. Petik 2. Yurangsi, apakah itu monster humanoid yang kita temui? Elio mengangguk pada pertanyaan Kim Suho. Ya, Yurangsi ditugaskan sebagai manajer toko kelontong ini. Dia sangat mendukung manusia. Faktanya, kami tidak menyebutnya monster humanoid. Petik 2. Pada saat itu, Chok Jung-yong diam-diam kembali menatap Rumi, yang memperhatikan penjelasan Elio. Dengan bantuan Yurangsi, kami dapat membantu banyak orang mendapatkan kembali ingatan mereka. Tetapi karena seseorang harus melatih kekuatan sihir untuk menggunakan metode Yurangsi, kami hanya membangunkan pahlawan tingkat menengah atau lebih tinggi. Petik 2. Jin Sahyuk, di sisi lain, melihat sekeliling balai desa, hanya setengah mendengarkan Elio. Dia mencari Bel, tetapi Bel tidak terlihat. Petik 2. Jadi bagaimana kamu membuat desa ini? Rumah-rumah di sini tidak berbeda dengan beberapa bangunan di Seoul. Kim Suho bertanya. Elio mengangguk sambil tersenyum. Itu pertanyaan yang bagus. Anda lihat, kami menggunakan DP untuk membangun kota ini. Dengan kata lain, kami menerima bantuan dari pedagang iblis. Petik 2. Petik 2. Pedagang iblis. Iya, ada Dungeon di dekat sini. Di dalamnya ada binatang iblis yang bisa kita berburu untuk DP. Tidak salah mengatakan desa ini diciptakan oleh pedagang iblis. Dia setuju untuk membantu kami dengan perdagangan apapun yang tidak melibatkan pelarian. Petik 2. Jin Seyeon bertanya, apa rencanamu sekarang? Petik 2. Elio terdiam. Dia melihat sekeliling ruangan dan mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Untuk membunuh Tigris, salah satu dari 4 jenderal besar orden. Suara Elio terdengar sangat keras. Sama seperti Kim Suho hendak mengatakan sesuatu. Kapten, binatang iblis berlari liar. Suara nyaring terdengar dari luar. Semua orang selain Jin Sahyuk segera menembak dan berlari keluar. Penjara bawah tanah seperti ini. Ikuti aku. Hari berikutnya, jam 10 pagi. Saya keluar ke Lupiton bersama bos. Desa monster humanoid dan manusia sibuk dengan aktivitas. Namun, hanya manusia yang sibuk. Dari apa yang saya temukan kemarin, desa-desa orden memiliki struktur hierarki yang jelas. Bahkan manusia terbagi dari peringkat 1 ke peringkat 3. Tentu saja, bahkan manusia peringkat 1 tidak bisa dibandingkan dengan monster humanoid peringkat 6 yang berwenang. Monster humanoid Lupiton adalah bangsawan, yang tugasnya mengawasi manusia, dan manusia mirip dengan petani atau budak. Ada restoran, kafe, dan bahkan arena bowling. Benar, betapa menarik. Manusia ditugaskan dengan segala macam pekerjaan yang berbeda. Beberapa panen, beberapa biji tambang di tambang terdekat, beberapa bekerja sebagai koki, beberapa menjual jam tangan pintar yang dikembangkan oleh monster humanoid, dan banyak lagi. Warga yang dicuci otak tinggal di desa itu seolah-olah itu sangat alami. Hajin, ini keputusan langsung. Bos menunjuk ke kejauhan. Saat aku mengalihkan tatapanku, retak, monster humanoid menyerupai buaya memenggal kepala manusia. Penilaian langsung. Monster humanoid yang didelegasikan peran, manajer, oleh tuan desa bisa memberikan penilaian langsung kepada manusia. Penghakiman, tidak mengejutkan, adalah kematian. Ini semacam apa yang saya harapkan dari mereka, tetapi tidak terlalu banyak pada saat yang sama. Saya setuju. Tiriring. Pada saat itu, Jain mengirim pesan. Hajin, saya selesai mengumpulkan premian gelombang apa yang harus saya lakukan sekarang gelombang. Jain saat ini bertindak sebagai diktator Krean. Menyamar sebagai Tenzuhar dengan hadiahnya, Jain telah memerintahkan para pelayan Tenzuhar untuk mengumpulkan permata dan biji dari bagian terdalam tambang. Aku menjawab. Datanglah ke Lupiton. Jain harus melihat dan melakukan kontak fisik dengan target untuk menggunakan Gift of Disguise-nya. Karena Lupiton memiliki banyak monster humanoid tingkat tinggi, itu adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk menyamar sebagai monster humanoid dengan otoritas yang lebih tinggi daripada Tenzuhar. Oke gelombang aku akan ke sana secepat aku bisa gelombang. Mencucuk. Apa yang akan kita lakukan sekarang, bos? Mencucuk. Tenzuhar bertanya. Dia sudah terbiasa memanggilku bos sebelum aku sadar. Jungyong ingin membunuh Tigris, tapi... Tigris. Ekspresi Tenzuhar memucat saat dia mendengar nama ini. Deduke Tigris. Mencucuk. Ya, pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Tidak sama sekali. Dia akan membunuhku jika aku melakukannya. Menyeruput. Petik 2. Tenzuhar menjadi terikat lidah sesaat. Saya memasukkan tangan saya ke mulutnya dan melepaskan ikatannya sendiri. Kehak. Terima kasih, cambuk. Petik 2. Sebenarnya, saya ingin tahu tentang Tigris. Dia telah menyebabkan kekacauan di China dan melarikan diri tanpa terluka. Meskipun rumor mengatakan dia lebih kuat dari Chae Jochul. Aku harus melihatnya secara pribadi sebelum membuat keputusan. Bos,
Mari kita berurusan dengan Tuan Desa terlebih dahulu. Tuan Desa. Ya, kami akan mengambil alih kota ini seperti yang kami lakukan di Krean. Ini adalah alasan mengapa aku memanggil Jain. Hadiahnya sempurna untuk kemenangan tanpa pertumpahan darah. Oi, Tensuhar. Iya nih, mencucuk. Apakah kamu kenal dengan Pleron? Tensuhar ragu-ragu. Menghirup, menghirup, menghirup. Awalnya aku menunggu dengan sabar, tetapi aku mengerutkan kening ketika suara-suara menghirupnya mengganggu. Kamu tidak mau bicara. Menyedihkan. Begini, kita memiliki hubungan senior-junior. Hubungan senior-junior, apa itu? Tensuhar menggaruk kepalanya dan bergumam malu. Mencucuk. Di Humanoid Monster Academy, Pleron adalah junior saya dan saya adalah seniornya. Petik 2. Apa? Bos dan saya menjadi terdiam. Menyelam. Tapi perbedaan genetik tidak mungkin diatasi, terseduh. Meskipun aku adalah monster humanoid peringkat 1 di bagian teori pengujian, Pleron, yang asalnya adalah monster salju burung mitos, dengan cepat mulai menembak ke depan, menyeruput. Petik 2. Tensuhar tampak malu karena juniornya melampaui dirinya, tetapi kami sama sekali tidak peduli tentang itu. Ada satu hal yang dia katakan yang menarik perhatian kami. Apa yang kamu maksud dengan akademi? Itu adalah istilah, Humanoid Monster Academy.